Shalom, blessed people. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita berbakti. Kita akan membahas tentang satu tema khotbah yang indah sekali, yaitu Two Kinds of Faith. Kisah tentang dua macam iman. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, pada waktu itu para gembala sedang mengembalakan di padang rumput di malam hari. Nah, saudara, pada waktu itulah malaikat Tuhan memberitakan kabar sukacita Natal, yaitu kabar tentang kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang, saudara, kalau kita melihat secara historis, kelahiran Yesus tidak terjadi di bulan Desember, karena di Israel bulan Desember itu adalah musim dingin, ya kan? Karena itu tidak mungkin ya gembala-gembala itu ada di padang rumput pada tanggal-tanggal segitu, karena memang situasinya sedang dingin sekali. Nah, jadi saudara, mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, kalau begitu Pak, mengapa Natal itu dirayakan di bulan Desember? Nah, saya akan memberikan satu penjelasan yang singkat. Jadi pada waktu itu di Roma, kalau Anda melihat sejarah, setiap tanggal 25 Desember itu dirayakan satu hari raya yang memperingati kelahiran dewa matahari Romawi, yaitu Saturnalia, Dies Natalis Solis Invicti, the birth of the invisible sun. Nah, saudara, jadi itu latar belakangnya. Dan saat musim dingin, matahari itu meredup dan mengalami mendung panjang di wilayah itu. Namun ketika pas tanggal 25 Desember, matahari mencapai titik terendah, kemudian secara bertahap makin terang, dan begitu ceria. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang merayakan akan lahirnya sang matahari pada waktu itu. Dan ada tradisi orang mulai memasang pohon cemara, tukar-menukar kado, dan lain sebagainya, seperti yang lazim kita lakukan sampai hari ini ketika kita merayakan Natalan. Nah, pada waktu kekristenan masuk, dan kalau kita melihat orang-orang Romawi sudah mulai terbuka kepada Injil, mereka mulai menerima Kristus, peristiwa Saturnalia ini diberi arti baru. Mataharinya bukan lagi mataharinya orang Roma, tapi mataharinya diganti dengan Yesus yang lahir ke dunia. Siapakah Yesus? Sang matahari kebenaran itu. Maliaki 4 ayat yang kedua. Dan mulai sejak saat itu Natal dirayakan tanggal 25 Desember sampai hari ini. Namun yang saya garis bawahi, yang penting bukan tanggalnya yang tepat, tapi esensi bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Itulah yang harus kita peringati, itulah yang harus kita syukuri, dan itulah yang harus senantiasa kita ingat dengan segala sukacita yang besar. Sampai di sini mengerti? Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang hari Natal, biasanya yang menjadi fokus utama Natal, tokoh-tokohnya yang pertama tentu saja bayi Yesus. Kemudian Yusuf Maria. Siapa lagi? Orang Majus. Siapa lagi? Para gembala. Namun, saudara, hari ini kita akan melihat ternyata di samping tokoh-tokoh yang terkenal itu ada satu tokoh yang juga sangat penting di dalam hari Natal, karena tokoh ini menjadi orang tua daripada Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Mereka
adalah Zakaria dan Elisabet. Nah, saudara, hari Minggu yang diberkati ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat dan membandingkan tentang dua macam iman yang direpresentasikan yang pertama oleh Zakaria, seorang imam, dan juga yang kedua oleh Maria, seorang perempuan yang masih muda, namun sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda bisa mencatat ayatnya di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai 25, kemudian ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Namun saya tidak akan bacakan ayat-ayat itu, saya akan ceritakan garis besarnya saja supaya Anda bisa langsung mengikuti khotbah ini. Nah, kalau kita membaca, ada 3 pelajaran penting dari perbandingan dua karakter ini, yaitu Imam Zakaria dan Maria yang masih sangat muda. Yang pertama, kita melihat bahwa usia seseorang itu tidaklah menentukan kualitas iman orang tersebut. Saya ulang ya, usia seseorang tidak menentukan seberapa dewasa, seberapa bagus, seberapa kuat iman orang tersebut. Mari kita akan lihat yang pertama dari kehidupan Zakaria ini. Zakaria ini tua tapi tidak percaya. Mari kita lihat, Zakaria ini arti namanya adalah The Lord Remember. Tuhan mengingat. Dia ini adalah seorang imam yang sudah lanjut usia, dan Alkitab mencatat Imam Zakaria ini hidup takut akan Tuhan. Dan dia ini punya pengalaman puluhan tahun melayani sebagai imam. Namun, saudara, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, dia tetaplah manusia yang juga punya problem, yang juga punya masalah di dalam keluarganya. Apa yang menjadi permasalahan Zakaria dengan istrinya? Masalah yang mereka hadapi bertahun-tahun, yang jadi pergumulan doa mereka adalah mereka tidak punya anak, alias istri Zakaria mandul, Elisabet tidak bisa punya anak. Dan saudara, zaman dulu orang yang mandul itu dikaitkan dengan orang yang gak diberkati. Jadi otomatis keluarga Zakaria ini yang melayani Tuhan cukup jadi gunjingan, dan mereka ini menerima aib di masyarakat. Orang-orang ngomong, tuh loh, Imam Zakaria katanya diberkati, yang membawa kita supaya kita makin dekat pada Tuhan. Dia sendiri gak punya anak. Dia sendiri rasanya dikutuk oleh Tuhan. Kasihan ya. Dan banyak sekali yang nyinyirin keluarga ini, sehingga keluarga ini pun punya beban yang sangat berat. Nah, namun saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang kita baca, satu hari ketika ia sedang bertugas di bait suci sambil membakar ukupan, tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Dan ia mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan diberi anak laki-laki. Dan anak ini akan membuka jalan bagi Tuhan. Malaikat Gabriel mengatakan, anak ini kalau lahir kamu harus kasih nama Yohanes. Nah saudara, ketika Zakaria ini menerima janji Tuhan yang seharusnya bikin dia gembira, karena doanya selama puluhan tahun ini ternyata didengar oleh Allah,
Namun kalau kita lihat justru reaksi Zakaria itu sebaliknya. Ia tidak percaya kepada janji Tuhan karena ia merasa, loh, saya dengan Elisabet itu sudah umur 60 tahun ke atas. Sudah nggak bisa produktif. Mana mungkin itu terjadi. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan buat Anda. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, saudara, kita bayangkan ya, ketika ia selesai menerima janji Allah, namun Zakaria tidak percaya. Tiba-tiba dia menjadi bisu. Ketika dia keluar dari rumah ibadah, orang-orang bingung. Pak Zakaria, selamat pagi. Kok dia tiba-tiba begitu. Dan saudara, ini terjadi selama 9 bulan ketika Elisabet mengandung Yohanes. Ini terjadi kenapa? Karena ia tidak langsung mempercayai janji Tuhan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Ini kita lihat tua tapi tidak percaya. Mari kita lihat iman daripada Maria yang masih muda. Namun ketika malaikat Gabriel, the messenger of God itu memberikan janji Tuhan dalam hidupnya, ia langsung memberi diri, memberi hatinya untuk percaya. Kalau kita melihat, Maria ini adalah anak dara yang usianya pada waktu itu kurang lebih 18 tahun. Maria ini adalah sepupu dari Elisabet, istri Imam Zakaria. Kalau kita perhatikan, Maria ini adalah gadis desa yang sederhana, yang tidak punya pengalaman rohani yang hebat-hebat, tapi biasa saja. Dia masih hijau, belum punya banyak pengalaman-pengalaman hidup. Namun saudara, pada waktu malaikat Gabriel satu hari datang kepada dia, serta memberitahu, hei Maria, engkau akan mengandung anak laki-laki dari Tuhan. Reaksi Maria sungguh luar biasa. Alkitab mencatat ia langsung percaya dan taat kepada Allah. Lukas 1 ayat yang ke-35. Saya bacakan buat Anda sampai 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tuh ya, kita lihat Maria meskipun masih muda, ia langsung percaya dan langsung taat kepada kehendak Allah. Kesimpulannya apa? Dari perbandingan dua macam iman ini, kita lihat bahwa ternyata
Usia seseorang itu tidak menentukan tingkat kedewasaan iman orang itu. Bedakan ya antara makin tua di dalam Tuhan dengan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kalau hanya makin tua dalam Tuhan itu artinya kita udah jadi orang Kristen 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, tapi kerohaniannya ya begitu aja, gak ada pertumbuhan yang signifikan. Tapi yang namanya bertumbuh dewasa dalam Tuhan, artinya apa? Meskipun orang itu masih muda, orang itu bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ada orang-orang yang dari muda sampai usia tuanya tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Saya beri contoh-contoh yang lain di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat kisah antara Samuel dengan Imam Eli. Itu ya. Ini satu kisah yang menarik sekali, saudara. Imam Eli sebagai imam yang senior pada waktu itu tidak peka akan suara Tuhan dan tidak bisa membaca situasi dengan baik, meskipun dia sudah pengalaman puluhan tahun melayani Tuhan dan melayani rakyat Israel. Buktinya apa? Satu hari ketika datang seorang ibu namanya Hana, dia ini ibu yang mandul, gak punya anak, dia berdoa minta anak kepada Tuhan. Namun ketika Imam Eli melihat Bu Hana itu sedang berdoa dengan keras, si imam ini berkata, loh, kok jam segini ada ibu-ibu yang mabuk sih? Loh, Anda perhatikan ya, ini orang lagi berdoa sungguh-sungguh, malah komennya, ini ibu mabuk ya bu ya. Loh kan lucu ya, harusnya dia mengerti bahwa ibu ini dalam pergumulan dan ibu ini sedang berdoa kepada Tuhan. Beda halnya dengan Samuel yang masih muda. Saudara, kalau Anda membaca ayat-ayat selanjutnya, akhirnya doa dari Ibu Hana ini dijawab oleh Tuhan dan lahirlah siapa? Samuel. Lalu Samuel dari kecil dititipkan kepada Imam Eli untuk belajar melayani di sana. Alkitab mencatat, saudara, pada satu hari Tuhan memanggil Samuel dengan namanya secara jelas. Dan saudara, meskipun Samuel kecil ini awalnya kaget, siapa ya yang manggil-manggil saya? Nggak ada orangnya tapi suaranya begitu jelas. Namun pada akhirnya dia mengerti itu adalah Tuhan yang memanggil dia secara pribadi untuk menjadi hambanya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Samuel yang masih muda itu bisa mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, dan menanggapi suara Tuhan dengan hati yang sangat terbuka. Dari sini saudara, saya ingat satu kalimat yang mengatakan, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Seiring dengan bertambahnya umur, kita makin tua. Namun, meskipun secara umur kita makin tinggi, belum tentu kita ini makin dewasa. Karena menjadi dewasa itu adalah pilihan hidup saudara. Jangan sampai saudara, semakin kita tua, semakin kekanak-kanaan. Jangan sampai semakin kita tua, semakin tidak jadi contoh, malah jadi batu sandungan. Namun hendaknya semakin umur kita nambah, semakin kita bijaksana dan iman kita semakin kuat. Amin. Kita lihat contoh yang lain. Daud dan Raja Saul, 1 Samuel 17. Kita mengingat bagaimana Daud yang masih muda punya iman raksasa sehingga berhasil bersama dengan Tuhan mengalahkan raksasa Goliat. Sebaliknya,
Raja Saul imannya kerdil, takut kepada orang Filistin, hatinya jauh dari Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh angkara murka, sehingga Alkitab mencatat akhirnya dia mati bunuh diri. Di sini kita melihat yang senior belum tentu imannya lebih kuat, lebih hebat daripada yang dipandang junior. Ini satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, berikut ini adalah variasi antara usia dengan iman. Yang pertama, ada orang yang usianya masih muda, imannya parah. Ya kan? Suka minum, suka mabuk, suka berkelahi, narkoba dan lain sebagainya, masih muda. Masa mudanya digunakan dengan hal yang gak karuan. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, usianya masih muda, imannya mantap. Contoh siapa? Saya ambil misionaris Jerman Ludwig Nommensen, yang masa mudanya dipakai untuk melayani di Tanah Batak saat wabah kolera mulai tahun 1875 sehingga sampai sekarang Injil diberitakan dan kuat di Tanah Batak ini. Luar biasa. Kenapa? Karena ada anak muda yang imannya mantap, yang mengasihi Tuhan dan pelayanannya pun mantap. Variasi yang ketiga, ada orang yang usianya sudah tua, imannya juga loyo, ya, sudah nggak mau ke gereja, sudah nggak mau baca Alkitab, ya banyak kepahitan dalam hidup, benci sini, benci sana, ribut sini, ribut sana dengan keluarga, nggak punya teman, nggak punya sahabat. Wah, ini masa tua yang sangat tidak enak. Namun variasi yang lain, yang keempat, ada orang-orang yang sudah lanjut usia, tetap bersemangat karena imannya mantap dan hidupnya berbuah lebat. Nah, Anda kira-kira dari 1 sampai 4 yang mana ini? Namun saya kasih pilihan yang kelima karena ini yang terbaik, yaitu apa? Orang yang dari muda sampai tua terus bertumbuh di dalam iman. Contoh siapa? Kaleb. Dari muda sampai umur 85 tahun masih kuat dan setia. Saya berdoa, seberapapun umur saudara, Anda tetap konsisten menjaga imanmu dari muda sampai tua, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin? Oke. Nah, lalu yang kedua, saudara, kita melihat ada 2 macam reaksi terhadap berita yang tidak masuk akal. Yang pertama, yaitu tidak percaya. Zakaria ini, imam yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan, imam yang saleh, namun dia ini tetap berjalan dengan penglihatan. Ketika mendapatkan janji Tuhan, dia ini mikir, saya ini sudah tua, istri saya juga sudah tua, masa sih betul-betul bisa kejadian kami punya anak? Kan gak mungkin, secara fisik sudah gak mumpuni lagi. Nah, Zakaria ini lupa bahwa dia ini sedang berhadapan dengan malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah sendiri untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberikan jawaban doa yang sudah puluhan tahun mereka naikkan di hadapan Tuhan. Mereka lupa bahwa yang sedang dihadapi itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia lebih membesarkan ketidakmampuannya daripada percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Namun saudara, kalau kita mau jujur,
Itulah yang terjadi kepada banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen itu seperti Zakaria, dan kalau dalam perjanjian baru seperti Thomas. Yang maunya tuh lihat dulu, baru percaya. Bukan percaya dulu, beriman dulu, maka kita akan menerima. Akibatnya apa saudara sikap seperti ini? Akibatnya rohani kita ini akan sulit bertumbuh dan kita sukar percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu yang pertama, tidak percaya. Nah, yang kedua adalah percaya tanpa melihat. Saat malaikat Gabriel berkata, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Emang pada waktu Tuhan ngomong gitu kepada Maria, Maria langsung bisa nangkep logikanya. Mengandung dari Roh Kudus itu piye carane? Enggak, saudara. Kenapa? Belum pernah ada contohnya. Sepanjang dia tahu, orang bisa hamil, mengandung, itu kalau ada hubungan seksual antara pria dengan wanita. Suami dan istri. Nah, kalau dengan roh, apalagi ini Roh Kudus, secara teknis dia nggak ngerti. Gimana ya caranya Roh Kudus itu membuat saya mengandung? Dia nggak ngerti. Namun saudara, meskipun Maria tidak mengerti, ia tetap menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Dia taat kepada Tuhan sehingga hidupnya pada akhirnya menjadi berkat bagi dunia sampai sekarang ini. Maria memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia takluk, dia taat 100% kepada Tuhan. Dia berkata dalam Lukas 1:38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, ya Tuhan. Kata hamba dalam bahasa asli Grekanya adalah doli. Dia berkata, saya ini adalah budak perempuanmu, ya Tuhan. Suruhlah apa saja, saya akan taat. Dan kita melihat saudara, orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun dia masih muda, dia mengasihi Tuhan, dia mengenal Allahnya dengan benar, dan mempersembahkan hidupnya total untuk rencana Allah bisa digenapi lewat hidupnya. Luar biasa buat Maria ini. Saya beri contoh yang lain. Di dalam perjanjian lama, orang yang percaya dulu baru melihat bukti. Siapa dia? Nuh. Nuh ini membangun bahtera karena dia ini mendapat firman bahwa dunia yang begitu jahat, dunia yang penuh dosa ini akan dihabiskan Tuhan dengan air bandang, banjir masif, banjir besar yang menghancurkan seluruh dunia. Karena itu Nuh dan keluarganya harus membangun sebuah bahtera. Pada zaman itu belum pernah turun hujan. Boro-boro hujan, ya, banjir, apalagi mereka nggak pernah lihat akan hal itu. Dan ketika Nuh itu percaya akan janji Tuhan, dia mulai membangun bahtera yang begitu besar. Dia diejek orang-orang, diolok-olok. Tapi apakah dia goyah? Tidak. Dia tetap pada pendiriannya. Dia percaya walau belum melihat. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Nah, contoh yang lain, kita mengingat juga kisah Abraham. Yang percaya akan memiliki anak Ishak. Meskipun dia sempat goyah, meskipun dia sempat cari jalan pintas, tapi dia pada akhirnya tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika ia berusia 100 tahun,
dia menerima Ishak, sang anak perjanjian itu. Tapi kuncinya di sini, percaya dulu baru melihat bukti penyertaan Tuhan. Kesimpulannya apa? Tuhan mau kita ini belajar percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan selangkah demi selangkah. Karena apa? Karena dalam percaya dan ketaatan ada pertolongan Tuhan yang ajaib, ada berkat-berkat yang indah, dan juga ada keselamatan yang besar. Satu hari, saudara, ada seorang anak dari misionaris yang melayani di pedalaman Afrika, sedang bermain-main di taman belakang rumahnya, ditemani dengan ayahnya. Anak ini masih kecil, kurang lebih usianya 5 tahun, anak laki-laki. Dan anak itu sedang bermain-main di bawah pohon yang rindang. Nah, ketika anak itu lagi main-main begitu, tiba-tiba ayahnya berteriak kepada anaknya, "Jason, dengar papa baik-baik." Si anak itu yang tadinya main-main langsung terdiam. Dan papanya berkata, "Jason, segera tiarap, sekarang juga." Saudara, anak itu tiba-tiba langsung tiarap. Dan papanya berkata, "Kamu kemudian bergerak kepada papa pelan-pelan sambil tiarap." Anak itu sungguh-sungguh taat dan dia mulai merangkak, akhirnya sampai pada pelukan papanya. Nah, pada waktu itu, saudara, anak ini bertanya, "Pah, kenapa saya lagi enak-enak main, tiba-tiba disuruh tiarap? Kaget saya." Nah, papanya berkata, "Coba kamu lihat kembali di pohon itu ada apa?" Ternyata, saudara, di ranting, di dahan pohon yang dekat kepada kepala anaknya tadi berdiri, ada seekor ular berbisa yang menggelantung di sana, siap untuk menggigit anaknya. Namun, saudara, anak ini bersyukur karena apa? Karena ketika ada perintah dari bapaknya untuk tiarap dan untuk langsung merangkak kepada ayahnya, ia tidak ngeyel, ngapain sih, kan lagi enak-enak main. Kalau begitu, cak, tiba-tiba ular menggigit dan dia bisa mati. Di sini kita melihat bahwa ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa keselamatan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu, jadilah seperti Maria yang mau taat kepada Tuhan dalam situasi apapun, meskipun kita belum mengerti semua akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kita lakukan, selangkah demi selangkah, taati tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membawa saudara dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dari satu berkat menuju berkat yang lain sampai pada kesempurnaan yang indah di surga kekal. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara. Di sini kita melihat bahwa Zakaria dan Maria ini mewakili berbagai penderitaan di dalam dunia ini. Kita lihat ya, di dalam dunia yang penuh air mata ini orang banyak menderita karena kesalahan orang lain. Yang utang orang lain, yang nanggung dia. Yang berbuat salah orang lain, dia yang harus menanggung akibatnya. Ada juga penderitaan karena berbagai ketidakadilan yang terjadi. Ada orang yang menderita karena dosa atau kesalahannya sendiri. Ketika orang selingkuh, keluarganya pecah, keluarganya nggak karu-karuan, anaknya benci, tokonya habis, usahanya kacau. Ini bukan pikul salib, itu salahnya sendiri. Nah, ini masalah
penderitaan karena kesalahan sendiri. Ada juga orang-orang yang menderita karena sakit penyakit, karena bencana alam, karena peperangan. Dan yang akan saya jelaskan ini saudara, ada orang yang menderita karena tidak percaya Yesus sebagai jalan keselamatan. Dan ini saudara, satu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Hidup dalam dunia dia punya segala sesuatu, namun hatinya kosong karena apa? Dia tidak punya Yesus yang mengisi kehidupannya. Nah, kita kembali kepada Zakaria yang menderita bisu selama 9 bulan sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Coba ya kalau Anda pikir-pikir, bayangin perasaannya bagaimana. Bar pelayanan malah bisu. Habis melayani Tuhan, habis menerima janji Tuhan, pulang ke rumah, gak iso ngomong apa-apa. Bukan seminggu, bukan sebulan, 9 bulan. Kenapa mulutnya dikunci oleh Tuhan? Karena Zakaria tidak percaya, menyaksikan kuasa Tuhan, lupa bahwa yang sedang memberi janji itu adalah Allah sendiri. Akibatnya selama 9 bulan ia menderita karena bisu. Repotnya luar biasa loh saudara. Kalau mau ngomong sama orang, komunikasi sama orang, tiba-tiba tidak bisa. Dan ini tentu menimbulkan kesusahan yang cukup berat selama 9 bulan hidup Zakaria ini. Demikian juga saudara kalau kita melihat bangsa Israel itu berkelana 40 tahun di padang gurun. Karena mereka ini tidak percaya dan tegar, tengkuk, sehingga harus dididik Tuhan. Dan mereka harus mengalami begitu banyak penderitaan, masalah di padang belantara yang begitu ganas situasinya. Namun Tuhan izinkan terjadi, supaya apa? Penderitaan itu membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Dan penderitaan itu mendewasakan mental mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bandingkan dengan Maria yang rela menderita karena menanggung kebenaran. Saudara, pada waktu Maria berkata, "Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, karena aku ini adalah hamba-Mu, budak-Mu." Itu artinya saudara, dia siap akan resiko-resiko yang besar ketika masyarakat tiba-tiba mengetahui dia hamil tanpa suami. Kita lihat resiko-resiko apa yang bisa dihadapi oleh Maria. Yang pertama, dia disalah mengerti oleh tunangannya, dan ini sudah terjadi. Kalau Anda membaca dalam Matius 1, 18-25, Maria ini hampir saja diceraikan oleh Yusuf. Namun akhirnya malaikat pun menenteramkan hati Yusuf, sehingga Yusuf mau melanjutkan hidup dengan Maria. Demikian juga saudara, Maria ini menghadapi resiko dihakimi dan dirajam batu sampai mati oleh keputusan Mahkamah Agama. Karena pada waktu itu hukum Musa, kalau ada seseorang yang ketahuan berzina atau hamil di luar pernikahan, hukumannya mati, dilempar batu sampai mati. Dan ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba-Mu," bukannya dia tidak ngerti akan resiko ini, dia sangat tahu. Tapi inilah hebatnya Maria. Dia tetap mengatakan, "Saya meskipun tahu resiko saya bisa mati, saya bisa dirajam batu, saya mau tetap mengasihi Tuhan. Saya mau tetap menyerahkan hidup
untuk melayani Tuhanku. Dan saudara, inilah yang membuat Maria yang meskipun masih muda, namun dia adalah seorang hamba Allah yang luar biasa. Jadi aplikasinya saudara, kita nggak cari penderitaan dalam dunia ini. Kalau bisa ya seminimal mungkin masalah dalam hidup. Tapi kan namanya hidup, kita nggak bisa seperti itu. Nah, saya katakan begini, jika terpaksa kita harus menderita, menderitalah karena kebenaran. Ada beberapa ayat tentang hal ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14 dikisahkan tentang bagaimana orang Kristen ketika dia harus menderita, menderitalah karena kebenaran, bukan menderita karena dosa-dosamu. Ada orang yang hidup penuh dengan penderitaan karena apa? Dia terus membuat keputusan-keputusan yang salah. Ketika dengar firman, bertobat. Enggak mau bertobat. Malah mengeraskan hati. Enggak apa-apa kok, mau nikmati hidup, mau bebas. Kehidupan rumah tangganya hancur, pekerjaannya enggak karu-karuan. Dan banyak penderitaan yang hadir dalam hidupnya. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri. Jangan seperti itu, saudara. 2 Timotius 3:12. Orang yang beribadah kepada Tuhan kadangkala akan menderita. Karena apa? Karena tidak semua orang menyukai nama Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Ibrani 11:25. Musa ketika melihat kesia-siaan di Mesir, meskipun dia kaya, dia punya segala sesuatu, dia rela menderita sengsara di padang gurun. Supaya apa? Dia bisa masuk dalam rencana Allah, dipimpin Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nah saudara, kita mengingat Tuhan Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Di sini kita diingatkan bahwa kekristenan adalah paket antara salib dengan mahkota. Kalau Anda lihat, salib adalah lambang penderitaan karena apa? Kebenaran Kristus. Karena itu saudara, milikilah iman seperti Maria yang memang masih muda, namun sangat dewasa di dalam iman. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara, kepada setiap orang, salib itu bisa datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya kasih contoh saudara. Bagi usahawan, salib itu datang ketika dia berkata, saya rela untungnya tipis, tapi saya jujur, saya rela ya, untung saya enggak sebanyak biasanya, namun saya rela untung tipis karena saya enggak mau nipu orang. Itu salib. Bagi mahasiswa, salibnya apa? Saya rela tidak nyontek saat ujian, tapi saya belajar keras. Dan saya tetap jujur meskipun yang lain nyontek. Itu salib buat mahasiswa, buat pelajar. Untuk penguasa, pemegang keputusan penting, salibnya apa? Tidak korupsi, tidak menindas, tapi melayani masyarakat dengan baik. Untuk pemuda-pemudi yang pacaran, berani putus cinta jika hubungan itu toksik, jika tidak seiman. Jika pacaran berkata, wis toh nggak usah ikut Yesus lah, ya berhenti pelayanan lah, ya sama saya aja lah. Nah itu salib. Kemudian bagi suami istri, salibnya apa? Menekan ego. Belajar untuk saling melayani, saling setia di dalam segala keadaan. Itu salib. Karena kebenaran kita harus junjung tinggi dalam hidup kita. Bagi orang Kristen, tetap setia beribadah meskipun ada tantangan. Kalau sekarang kita masih online, hari Minggu tetap Anda
kasih waktu buat Tuhan sebelum yang lain-lain, itu juga tantangan bagi Anda sendiri. Ya, salib juga tetap menjadikan hari Minggu sebagai happy Sunday, waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi pekerja, rela bekerja keras dengan jujur dan penuh dedikasi, tidak melakukan hal-hal yang negatif, itu juga salib. Dan saya percaya saudara, ketika kita terus memikul salib ini di dalam hidup, Tuhan senantiasa menyertai kita dengan indah. Kesimpulannya apa? Milikilah iman seperti Maria, yang meskipun masih muda, tapi sangat dewasa di dalam iman. Jangan seperti Zakaria yang umurnya sudah tua, tapi imannya justru kalah dengan yang masih muda. Saya mendorong di dalam setiap aspek kehidupan kita terus maju bersama dengan Tuhan dan terus pertahankan iman yang kuat di dalam segala situasi dan kondisi. Haleluya untuk firman Tuhan.